Saya tidak pernah menyangka bahwa kurang tidur dapat merenggut nyawa seseorang begitu cepat. Ibu saya selalu terlihat sehat, namun selama bertahun-tahun ia tidak pernah tidur nyenyak. Dan pagi itu semuanya berubah. Ia tidak dapat berbicara. Separuh wajahnya lumpuh. Ibu saya didiagnosis terkena stroke karena kurang tidur selama berhari-hari. Saat itu saya merasa sangat bersalah, karena saya pikir itu hanya insomnia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidup Sehat 365. Di sini semua kita setara. Kita saling berbagi, saling belajar, dan bersama membangun komunitas kesehatan yang lebih peduli dan penuh makna. Saya Dr. Muhammad telah mendedikasikan lebih dari 30 tahun hidup saya untuk mendampingi orang-orang di usia lanjut agar bisa menikmati hidup tua dengan lebih sehat dan bermakna. Setiap episode dari program ini adalah ruang terbuka, tempat kita menyentuh kenyataan, mendengar pengalaman, dan yang terpenting mendapatkan solusi berdasarkan ilmu dan cinta. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tidur. Tepatnya bagaimana gangguan tidur khususnya insomnia kronis bisa menjadi awal dari mimpi buruk yang bernama stroke. Dan kita tidak sendirian. Di studio bersama saya hari ini ada Ahmad Rifai, seorang anak dari pasien yang pernah saya tangani. Ibunya mengalami stroke setelah bertahun-tahun menderita insomnia. Hari ini Ahmad akan membagikan pengalaman pribadi yang sangat menggetarkan hati. Dan semoga menjadi pengingat untuk kita semua. Ingat, tidur bukan sekadar istirahat. Tidur adalah pondasi bagi otak, sistem pembuluh darah, dan kehidupan. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di Stroke Journal tahun 2021, disebutkan bahwa orang dewasa yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki risiko 27% lebih tinggi terkena stroke dibanding mereka yang tidur cukup. Tetaplah bersama kami, karena di akhir episode saya akan membagikan panduan sederhana untuk memperbaiki kualitas tidur yang bisa Anda terapkan malam ini juga. Ahmad, saya ingat saat pertama kali Anda datang menemui saya di klinik. Wajah Anda penuh kecemasan. Bisa Anda ceritakan sedikit apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Waktu itu saya sangat panik, dokter. Ibu saya tidak bisa bicara, wajahnya terlihat miring, dan dia tidak bisa berdiri. Saya langsung membawanya ke rumah sakit dan dokter di sana bilang itu stroke. Tapi saya tahu, semua ini berawal dari satu hal yang kami anggap sepele, insomnia. Ibu saya sudah bertahun-tahun sulit tidur. Kami pikir itu hal biasa, tapi ternyata bahayanya luar biasa. Dan memang insomnia kronis bukan hal sepele. Kurang tidur dalam jangka panjang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, inflamasi otak, dan gangguan metabolik. Semua ini adalah faktor risiko utama untuk stroke. Menurut jurnal ilmiah Sleep Health tahun 2020, kualitas tidur yang buruk dapat mempercepat kerusakan pembuluh darah otak, bahkan pada usia produktif. Tapi saya ingin Anda semua tahu selalu ada harapan. Saya bersama Ahmad dan keluarganya memulai pendekatan holistik dari pola tidur, asupan makanan, hingga terapi relaksasi berbasis spiritual. 5 bulan kemudian hasilnya luar biasa. Iya, alhamdulillah. Sekarang ibu saya sudah bisa bicara kembali meskipun belum sepenuhnya seperti dulu. Yang paling penting dia bisa tidur lebih tenang setiap malam. Kami juga mulai salat tahajud bersama, itu membuat hati lebih damai. Sahabat Hidup Sehat 365, bagaimana dengan Anda? Apakah ada di antara Anda yang sedang mengalami gangguan tidur? Atau mungkin ada anggota keluarga yang kesulitan tidur setiap malam? Saya ingin mendengar kisah Anda. Silakan tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan apa yang sedang Anda alami dan solusi apa yang sudah Anda coba. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran ini. Dengan begitu, kita bisa terus menyebarkan ilmu harapan dan semangat hidup sehat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan ketenangan untuk Anda dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kesalahan umum dalam menangani gangguan tidur adalah menganggapnya sebagai hal yang biasa. Padahal pada usia lanjut, tidur yang terganggu dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai penyakit kronis.
Ketika saya bertemu ibu dari Ahmad Rifai, saya langsung melihat bahwa ini bukan sekadar susah tidur. Ini sudah masuk kategori insomnia kronis yang memengaruhi sistem saraf dan metabolisme tubuhnya. Langkah pertama yang saya ambil adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kami periksa tekanan darah, kadar hormon, serta pola tidur Ibu Ahmad. Kami temukan bahwa beliau tidur sangat larut, sering terbangun di tengah malam, dan mengonsumsi minuman manis setelah makan malam. Selain itu, lampu kamar tidak pernah dimatikan, sehingga tubuh kesulitan memproduksi hormon tidur alami yang bernama melatonin. Kami mulai dari hal sederhana. Saya sarankan untuk menghentikan konsumsi teh atau kopi setelah pukul 5 sore. Lampu kamar diganti dengan lampu berwarna hangat dan diredupkan mulai pukul 8 malam. Kami perkenalkan rutinitas malam berupa mandi air hangat, mendengarkan bacaan doa dan berzikir sebelum tidur. Tindakan ini memberi sinyal pada otak bahwa sudah waktunya istirahat. Langkah berikutnya adalah mengatur asupan nutrisi. Kami tambahkan makanan yang mengandung magnesium dan triptofan seperti pisang dan kacang almond dalam menu malam hari. Ini membantu tubuh memproduksi hormon tidur secara alami. Saya juga menganjurkan untuk minum susu hangat 1 jam sebelum tidur. Aktivitas pagi juga penting. Saya minta Ahmad untuk mengajak ibunya jalan kaki di bawah sinar matahari pagi. Ini membantu mengatur jam biologis tubuh. Paparan cahaya pagi selama 20 menit sangat efektif dalam menyingkronkan ritme tidur alami seseorang. Aspek spiritual juga kami libatkan. Kami sarankan agar keluarga melakukan salat berjamaah dan membaca surat pendek bersama sebelum tidur. Ini menciptakan suasana batin yang damai dan membantu otak bersiap untuk istirahat malam yang lebih nyenyak. Saya sendiri tidak percaya bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Tapi sekarang ibu saya bisa tidur lebih awal, tidak lagi terbangun di tengah malam, dan tekanan darahnya lebih stabil. Kami tidak lagi hidup dalam ketakutan akan serangan stroke yang kedua. Sahabat Hidup Sehat 365, kita semua tahu bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun seringkali pencegahan dianggap sulit atau merepotkan. Hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mencegah stroke melalui tidur berkualitas bukan hanya mungkin, tapi juga sangat bisa dilakukan di rumah. Tidur adalah waktu tubuh memperbaiki diri. Saat kita tertidur lelap, sistem otak membersihkan zat sisa dan racun. Proses ini disebut dengan sistem glinfatik. Sistem ini hanya bekerja dengan baik saat tidur kita cukup dan tidak terganggu. Jika kita kurang tidur, zat sisa bisa menumpuk di otak dan meningkatkan risiko penyakit seperti stroke dan demensia. Penelitian dari Jurnal Kesehatan Tidur yang diterbitkan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tidur yang kurang dari 6 jam per malam meningkatkan risiko stroke hingga 27%. Ini angka yang tidak boleh kita abaikan. Untuk itu saya ingin membagikan 5 kebiasaan sederhana yang bisa membantu tidur menjadi lebih nyenyak dan lebih bermanfaat bagi tubuh. Pertama, tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari. Kebiasaan ini membantu tubuh mengenali kapan waktunya istirahat dan kapan waktunya aktif. Kedua, hindari makanan berat atau minuman berkafein di malam hari. Makanan dan minuman ini mengganggu sistem pencernaan dan membuat tubuh sulit rileks. Ketiga, matikan televisi dan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar mengganggu hormon tidur alami. Keempat, ciptakan suasana kamar yang tenang. Gunakan aroma dari minyak alami seperti lavender atau kenanga untuk membantu relaksasi. Kelima, jangan lupakan kekuatan doa dan zikir. Membaca surat pendek sebelum tidur bisa menenangkan hati dan pikiran. Banyak pasien saya merasa lebih damai saat menutup hari dengan ibadah sederhana. Kami sekeluarga mulai mengikuti saran ini. Sekarang kamar tidur lebih tenang, ibu saya tidak lagi membawa ponsel ke tempat tidur. Kami saling mengingatkan untuk tidur tepat waktu dan suasana rumah jadi lebih damai. Saat memasuki usia 60-an dan seterusnya, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Sirkulasi darah melambat, hormon menjadi tidak stabil, dan sistem saraf menjadi lebih sensitif terhadap gangguan sekecil apapun.
Inilah sebabnya mengapa gangguan tidur pada lansia sangat berbahaya. Selain melemahkan tubuh, gangguan tidur juga membuka pintu bagi penyakit serius seperti stroke. Saya sering menjumpai pasien yang datang dengan keluhan sulit tidur. Tapi setelah saya gali lebih dalam, keluhan itu ternyata sudah berlangsung bertahun-tahun. Mereka merasa terbiasa tidak tidur nyenyak, menganggap itu bagian dari proses menua. Padahal tidak demikian. Tidur yang terganggu dalam jangka panjang akan meningkatkan tekanan darah, mengganggu keseimbangan gula darah, dan mempercepat pengerasan pembuluh darah. Penelitian dari European Heart Journal tahun 2022 menyebutkan bahwa orang lanjut usia dengan gangguan tidur memiliki risiko 2 kali lipat terkena stroke dibandingkan mereka yang tidur cukup. Ini adalah data yang sangat penting dan tidak boleh dianggap remeh. Yang juga perlu diperhatikan adalah gejala awal yang sering diabaikan. Beberapa di antaranya termasuk sering terbangun di malam hari, merasa lelah saat bangun tidur, atau tidak merasa segar meskipun tidur cukup lama. Jika ini terjadi secara rutin, maka ini adalah tanda bahwa kualitas tidur Anda buruk. Langkah pertama adalah menyadari bahwa ini bukan hal biasa. Langkah kedua adalah memeriksakan diri. Dan langkah ketiga adalah melakukan perubahan pola hidup secara perlahan. Saya selalu menyarankan untuk tidak menunggu sampai gejala parah muncul. Pencegahan lebih murah, lebih mudah, dan lebih manusiawi. Saya dulu mengira semua ini hanya proses menua biasa. Tapi setelah ibu saya terkena stroke, saya baru sadar bahwa tanda-tandanya sudah ada sejak lama. Kami hanya tidak memperhatikannya. Sekarang saya selalu memperhatikan tidur ibu dan juga tidur saya sendiri. Saya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Perubahan kecil hari ini bisa menyelamatkan hidup Anda esok hari. Dengarkan tubuh Anda. Dengarkan tidur Anda. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Setelah kita memahami betapa seriusnya dampak dari gangguan tidur, saatnya kita fokus pada tindakan nyata yang bisa dilakukan setiap hari. Tidak perlu langkah besar. Justru perubahan kecil yang konsisten akan memberi hasil yang luar biasa. Saya selalu mulai dari rutinitas pagi. Bangun pada waktu yang sama setiap hari, walaupun hari libur, adalah fondasi dari ritme biologis yang sehat. Sinar matahari pagi membantu tubuh kita mengenali waktu siang dan malam. Ini membantu tubuh memproduksi hormon tidur di malam hari dengan lebih baik. Langkah berikutnya adalah menjaga asupan cairan. Banyak orang lanjut usia tidak sadar bahwa tubuh mereka dehidrasi ringan sepanjang hari. Dehidrasi menyebabkan kelelahan dan ketegangan otot yang dapat memperburuk insomnia. Minum air putih yang cukup, terutama di pagi dan siang hari, adalah kebiasaan sederhana namun penting. Aktivitas fisik ringan juga tidak boleh dilupakan. Jalan kaki selama 20 hingga 30 menit per hari bisa meningkatkan kualitas tidur malam. Selain itu, aktivitas ini membantu mengontrol berat badan, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan suasana hati. Malam hari adalah saatnya tubuh bersiap untuk istirahat. Hindari diskusi berat, cahaya terang, dan layar gawai setidaknya 1 jam sebelum tidur. Gunakan waktu ini untuk membaca, berdoa, atau berbicara dengan keluarga dalam suasana yang tenang. Jika dilakukan rutin, tubuh akan mengenali pola ini dan secara alami mempersiapkan diri untuk tidur. Saya ingin menekankan satu hal penting. Kesehatan tidur bukan hanya tentang istirahat fisik. Ini juga tentang ketenangan batin. Doa sebelum tidur, membaca Al-Quran, atau mendengarkan lantunan ayat bisa menenangkan sistem saraf. Banyak pasien saya melaporkan tidur lebih cepat dan nyenyak setelah melibatkan rutinitas spiritual di malam hari. Sekarang setiap malam kami punya rutinitas yang sama. Kami makan malam lebih awal, minum teh herbal, membaca surat pendek, lalu tidur di waktu yang sama. Perubahan ini membuat ibu saya lebih tenang, dan saya juga ikut merasa lebih sehat dan damai. Sahabat Hidup Sehat 365, kita sudah menempuh perjalanan panjang hari ini. Kita telah mendengar kisah nyata, memahami risiko yang tersembunyi di balik gangguan tidur, dan mempelajari langkah-langkah praktis untuk memperbaiki kualitas tidur dan mencegah stroke.
Namun sebelum kita akhiri, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pesan penting. Gangguan tidur bukan hal sepele. Jika Anda atau orang yang Anda cintai mengalami susah tidur, sering terbangun di malam hari, atau merasa tidak segar saat bangun pagi, jangan abaikan. Itu adalah sinyal tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Dan jika sinyal itu terus diabaikan, risikonya bisa sangat besar. Stroke bisa datang dalam hitungan detik. Tapi proses menuju stroke biasanya berlangsung selama bertahun-tahun. Dimulai dari tekanan darah yang perlahan meningkat, kolesterol yang menumpuk, dan tidur yang terus-menerus terganggu. Maka mencegah jauh lebih bijak daripada menyesal kemudian. Saya mengajak Anda semua untuk mulai dari hari ini. Pilih satu kebiasaan sehat yang bisa Anda lakukan malam ini. Apakah itu mematikan lampu lebih awal, menghentikan penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur, atau membaca doa dengan tenang sebelum tidur? Tindakan kecil ini, jika dilakukan dengan konsisten, bisa menjadi pelindung yang sangat kuat bagi otak dan jantung Anda. Saya tidak menyangka bahwa berbagi cerita tentang ibu saya bisa membantu orang lain. Tapi saya tahu, kalau saya tahu semua ini lebih awal, mungkin kami bisa mencegah stroke itu terjadi. Saya harap tidak ada anak lain yang melihat ibunya menderita karena kurang tidur. Mulailah sekarang. Dengarkan tubuh Anda, dengarkan tidur Anda. Terima kasih Ahmad atas keberanian dan keikhlasanmu untuk berbagi. Semoga pengalaman keluargamu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Sahabat semua, jika episode ini memberikan manfaat untuk Anda, saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga berterima kasih karena Anda telah menjadi bagian dari komunitas ini. Komunitas yang saling peduli, saling menguatkan, dan saling mendoakan agar tetap sehat lahir dan batin. Insya Allah, di episode berikutnya kita akan membahas cara menjaga daya ingat dan fokus di usia lanjut. Jangan lewatkan, tetaplah bersama kami di Hidup Sehat 365. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.